Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai berapa sih harga waktu Anda. Nah, kalau kita jualan ya, kadang-kadang kita itu ngerti banget ya kalau dibilang berapa sih harga tepung, berapa harga bakmi, berapa harga harga modal masakan kita, itu kita ngerti banget. Tapi pernahkah Anda mengetahui gitu loh, berapa sih harga waktu Anda? Ya, waktu Anda itu berapa harganya? Kelihatannya gampang ya, tapi gimana sih cara kita menghargai berapa waktu saya? Saya kasih contoh aja ya. Kalau saya seorang lawyer, rate saya per jam itu 200.000 misalnya ya. Itu berarti harga per jam saya 200.000. Jadi kalau saya nggak kerja satu hari 8 jam, satu hari saya nggak kerja, berarti saya kehilangan omset sekitar 1,6 juta. Hanya untuk melakukan sesuatu yang, oh sweet, sweet. Saya kasih lihat sedikit ya. Lucu ya. Dear guest, your meal is ready. First, tray your blue light on is your meal. Be careful when picking it up. Keren ya zaman sekarang ya. Thank you, bye bye. Keren ya zaman sekarang ya, diantar minum pakai robot ya. Oke, nah jadi berapa sih waktu Anda? Ya misalkan saya tadi 8 jam ya, berarti saya kehilangan omset sebesar 1,6 juta. Kalau saya, misalkan istri saya nyuruh David bersihin rumah, panggil orang bersihin rumah itu harganya 300.000, saya nggak mau. Hemat, kamu aja yang bersihin. Ya oke, kalau hari Minggu sih oke. Tapi kalau hari kerja, saya disuruh nggak kerja, saya suruh bersihin rumah saya hanya untuk hemat 300.000, saya hilang 1,6 juta. Itu kan menurut saya sesuatu yang sangat-sangat konyol gitu kan. Nah ini ilustrasi saja ya. Dalam dunia nyata nggak sehitam putih itu kadang-kadang ya, kadang-kadang lawyer juga nyapu ya nyapu aja gitu, bukan berarti kita sok eksklusif atau sok gimana, enggak. Tapi ini cuma sebagai gambaran gitu loh. Kalau misalkan waktu Anda berapa? Saya kasih contoh lagi yang mungkin lebih gampang dimengerti. Kalau misalkan Anda adalah seorang pegawai, pegawai dengan gaji misalkan 6 juta per bulan. Tapi Anda mau usaha sendiri, Anda mau mulai dagang serabi misalnya, nasi goreng atau apalah depan rumah Anda. Harga waktu Anda itu berapa? Satu bulan 6 juta. Kalau kamu buka bisnis tidak bisa menghasilkan lebih dari 6 juta dengan waktu yang kurang lebih sama, itu berarti kamu adalah nombok. Lebih baik kamu nggak buka usaha, lebih baik kamu tetap baik-baik kerja sama sama perusahaan kamu sekarang ya kan, itulah harga waktu kamu. Jadi kalau misalkan kamu 8 jam Senin sampai Jumat, nah itu adalah waktu kamu. Kalau kamu bilang, Pak saya dapat 7 juta Pak, oke, good, saya berhenti kerja saya 6 juta, saya dapat 7 juta di jualan nasi goreng depan rumah. Oke, good. Tapi kamu kerjanya gimana? Satu hari 12 jam, Pak. 12 jam saya buka, belum lagi nanti siap-siapnya bisa satu hari bisa 16 jam. Ya, itu berarti kamu istilahnya kamu nombok sebenarnya. Kamu kerja 2 kali lipat lebih capek dari kerja di kantor, tapi nambah uangnya cuma 7 juta. Ya, jadi hitungan kayak gini memang banyak variasinya gitu, bukan bilang oh 7 juta lebih besar daripada 6 juta untung 7 juta, enggak. Bayangkan kan kamu mengorbankan waktu kamu, tenaga kamu, belum lagi kamu kerja 16 jam sehari tiap hari, paling juga saya rasa sebulan kamu udah habis itu udah sakit-sakitan, ya kan? Terusin ya lama-lama sakit keras, biaya berobat kamu harus hitung juga. Dan bukan berarti kita hitungan, bukan berarti kita dikit-dikit hitungan, bukan berarti dikit-dikit semua harus dihitung, enggak ya, tapi memang semua harus dihitung. Kenapa ya? Karena buat saya konyol, lu kerja udah enak-enak 6 juta sebulan, kamu lempar-lempar itu semua kerja di rumah untuk cuma ngejar 3 juta sebulan, kerjanya lebih capek segala macam kan, what's the point gitu. Tentu saja juga nggak segampang itu juga kalau saya juga bilang, ya ini kan saya merintis Pak, bulan ini 7 juta, bulan depan mungkin 10 juta, itu juga bener ya kan. Jadi memang hitungan kayak gini tuh nggak ada hitam di atas putih, nggak ada rumus pastinya. Tapi intinya adalah kalian harus ngerti, paham berapa harga waktu kalian. Kalau misalkan memang terlalu jauh bedanya, ya jangan mau dirugikan oleh hal-hal seperti ini gitu loh. Jangan, jadi kalau kalian tahu harga waktu kalian, kalian akan lebih bisa memperhitungkan kalau misalnya mau buka usaha nih. Kalian harus tahu gitu loh, berapa sih harga waktu saya. Kalau misalkan saya tadinya jadi driver online. Driver online satu bulan kasar-kasarnya saya bisa dapat 4 sampai 5 juta. Sekarang saya disuruh kerja.
disuruh kerja kantoran, tapi gajinya cuma 3 juta. Yang mendingan saya jadi driver online, betul. Ada fleksibilitas, ada santai, walaupun tentu ada suka dukanya masing-masing. Ya ini intinya semua orang biasanya sudah paham ya, ujung-ujungnya gua cuan lebih gede yang mana. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa menghargai waktunya sendiri gitu loh. Termasuk dalam hal-hal kecil, misalnya ya, kamu, misalnya kalau saya pedagang nasi gerobakan gitu, gara-gara belain betulin rumah, nggak mau panggil tukang, saya manjat-manjat bocor, betulin sendiri, saya nggak mau bayar tukang 50.000, saya hilang omset 1 hari. Contoh sederhana saja, kelihatannya saya hemat ya, ngapain bayar orang, saya kerjakan sendiri. Ya memang betul, kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus saudara-saudari. Tapi kan bodoh gitu loh. Mendingan gua tetap dagang, uang dagangnya 70.000, gua bayar 50.000, suruh tukang betulin genteng rumah gua. Cengli kan? Di jelek sama juga kok untung 20.000. Jadi tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Ada hal yang memang lebih baik di outsource aja ke orang gitu loh. Karena tidak sebanding sama sama waktu kita gitu. Sama kalau misalnya saya dulu zaman VCD, saya suka beli VCD, saya suka beli DVD. Kalau misalnya DVD-nya rusak, saya sih nggak akan nuker. Jujur kata, bukan karena saya orangnya gampang, bukan karena saya orangnya tidak menghargai barang. Tapi kalau gara-gara barang rusak dua ini, saya harus jauh-jauh ke Glodok lagi, bawa mobil, nyetir, belum waktu saya terbuang setengah hari cuma untuk tukar 2 biji. Yang konyol, kecuali ya mungkin saya kebetulan ke sana. Tapi kebetulan ke sana juga ya mungkin saya juga nggak akan segitunya ya muter-muter ngingetin tokonya yang mana ya, itu saya udah anggap aja sebagai ya cost lah, namanya juga barang murah rusak itu biasa, yang penting jangan sampai rusak 10-10-nya. Nah jadi semoga dengan video saya kali ini Anda akan paham bagaimana cara menghitung waktu Anda didolarin, ya kan? Nah, kalaupun misalkan Anda bilang saya pensiunan, waktu saya itu harganya murah, tapi bukan gitu juga. Kalau kamu misalnya, oh saya melakukannya karena saya suka, itu masih mending. Tapi kalau saya melakukannya karena saya mau hemat 30.000, di saya kerjakan sendiri, saya angkat sendiri segala macam. Padahal kamu harus hitung kesehatan kamu, waktu kamu, pegawai kamu itu sebanding nggak dengan kalau misalkan kamu outsource ke orang yang memang sudah di bidangnya gitu kan. Jadi kadang melihat pengeluaran itu juga harus bijak ya, kita nggak bisa bilang oh saya orangnya hemat semua mau saya kerjakan sendiri. Kadang-kadang hemat itu bukan hemat, tapi itu namanya gimana ya? Tidak bijak. Karena kalau orang bijak, itu dia kan bilang, buat apa gue pusing-pusing, kasih orang rezeki lah. Misalnya yang kayak tadi contoh ya, betul genteng rumah. Buat apa sih gue capek-capek, betul itu kasih orang rezeki lah. Rezeki gue dapat dari jualan nasi goreng, ya sudah dari situ saya ambil rezekinya, saya bagikan sama dia, saya masih ada untungnya. Betul kan begitu kan? Nah, oke, sekian saja. Saya mau makan dulu. Nanti habis makan saya bikin video lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong di like and subscribe. Masih banyak lagi video-video saya kurang lebih ngoceh-ngoceh kayak gini juga. Oke, terima kasih.